sejahtera atas kita semua. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan adanya keputusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia mengharuskan Kementerian Kesehatan RI, Badan POM dan juga IPB memberikan informasi mengenai susu formula yang menurut penelitian itu terkontaminasi dengan Enterobacter sakazaki. Kita mengadakan konferensi pers pada hari ini adalah tadi disampaikan sehubungan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2975 tanggal 26 April 2010. Ini kami unduh dari website http://putusan.mahkamahagung.go.id sebab kami sampai sekarang belum menerima pemberitahuan resmi atau rilas dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Putusan Mahkamah Agung ini berkaitan dengan gugatan terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Hewan IPB terhadap 22 sampel susu formula bayi dalam kurun waktu April sampai Juni 2006. Saudara-saudara sekalian, yang ingin saya sampaikan pertama kali adalah dalam perkara ini ada dua hal yang berbeda yang harus saudara ketahui dan memisahkan satu sama lain. Yang pertama adalah penelitian. Penelitian ini dilakukan oleh IPB, sebuah universitas yang bergengsi, yang kredibel di Indonesia, yang mempunyai independensi. Ya. Saudara harus mengetahui bahwa IPB tidak punya kewajiban untuk melaporkan hasil-hasil penelitiannya kepada Kementerian Kesehatan. Yang kedua, yang jauh lebih penting dan yang sangat berkaitan erat dengan tugas dari Kementerian Kesehatan dan Badan POM adalah keamanan pangan, dan dalam hal ini adalah keamanan mengonsumsi susu formula. Bakteri Enterobacter sakazaki ini adalah bakteri yang dapat dijumpai di mana-mana. Dia ada di lingkungan, ada di makanan, dan juga dapat dijumpai di dalam usus manusia normal dan usus beberapa hewan. Enterobacter sakazaki ini namanya satu, akan tetapi dia terdiri dari banyak strain. Dan banyak strain ini ada yang berbahaya bagi manusia, ada yang tidak berbahaya bagi manusia. Bagaimana dengan Enterobacter sakazaki yang berbahaya bagi manusia? Kepada siapa dia berbahaya? Bakteri ini terutama berbahaya kepada satu, bayi yang berumur kurang dari 28 hari. Kedua, bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah. Dan ketiga, bayi dengan prematur serta bayi dengan risiko lain yang mungkin nanti dapat lebih dijelaskan oleh Ketua IDAI. Apa yang diakibatkan apabila bakteri yang berbahaya? Jadi Anda mesti perhatikan bakteri yang membahayakan manusia apabila dia mengenai orang-orang ataupun anak-anak yang berisiko ini, maka yang bisa terjadi memang adalah diare, mencret ya, karena mengenai saluran pencernaan, ataupun meningitis karena mengenai saluran syaraf. Seberapa banyak kejadian infeksi ini? Menurut press release dari WHO, kejadian ini cukup jarang. Dari tahun 61 sampai 2003 di seluruh dunia ditemukan 48 bayi yang terinfeksi Enterobacter sakazaki. Karakteristik dari bakteri Enterobacter sakazaki ini adalah sangat gampang mati. Dalam 15 detik dia akan mati apabila dipanaskan dalam suhu 70 derajat. Jadi apabila susu formula itu diaduk dengan air mendidih, maka dalam 15 detik bakteri tersebut mati. Sekarang bagaimana
susu formula itu bisa tercemar bakteri Enterobacter sakazakii. Pertama mungkin dari bahan awalnya, bahan mentahnya. Kedua mungkin setelah proses pasteurisasi mungkin ada pencemaran. Dan ketiga adalah pada waktu kaleng itu dibuka bisa juga terjadi pencemaran. Dan keempat pada waktu penyiapan susu formula itu diaduk dalam air itu, entah karena botolnya atau dan sebagainya, maka itu mungkin tercemar. Sekarang apa tindakan dari Kementerian Kesehatan untuk melindungi masyarakat atau bayi-bayi dari infeksi Enterobacter sakazakii ini? Yang pertama adalah kami tidak menganjurkan bayi-bayi berumur 6 bulan atau kurang untuk minum susu formula. Anda sudah mengetahui bahwa kami mempunyai rancangan peraturan pemerintah untuk ASI yang isinya di dalamnya adalah aturan-aturan atau suatu anjuran kuat bahwa bayi itu harus disusui secara eksklusif sampai dia berumur 6 bulan. Kemudian ASI itu harus diteruskan sampai berumur 2 tahun, tetapi didampingi dengan makanan pendamping ASI. Pada kesempatan ini saya juga mengecam keras pihak-pihak yang berupaya mempromosikan susu formula dengan cara membagikan secara gratis di rumah-rumah bersalin. Saya kira itu yang dapat saya jelaskan. Sekali lagi saya sampaikan kepada masyarakat, ASI eksklusif 6 bulan, tapi kalau terpaksa sekali harus pakai susu formula, lakukan, siapkan dengan cara-cara yang baik dan benar sehingga kemungkinan infeksi itu dapat kita hilangkan. Di samping itu, untuk pengawasan produk di peredaran, kami secara rutin, Badan POM mempunyai 31 unit pelaksana teknis yang ada di daerah, di provinsi, dan merekalah yang melakukan pengawasan operasional sehari-hari. Terkait dengan hasil penelitian IPB pada tahun 2008, untuk merespon hal itu, maka Badan POM melakukan tindakan untuk melindungi masyarakat serta untuk menjamin bahwa susu formula yang beredar adalah memenuhi syarat, maka Badan POM pada tahun 2008, jadi penelitian itu tadi dikatakan oleh Bu Menkes, dipublikasikan melalui website IPB pada Februari 2008. Pada Maret 2008, Badan POM melakukan pengambilan sampel di pasaran sejumlah 96 dari berbagai merek. Kemudian kami lakukan pengujian terhadap kemungkinan adanya Enterobacter sakazakii. Dari 96 sampel yang kita uji, tidak ada satupun yang mengandung Enterobacter sakazakii. Dan kalau kita lihat dari Enterobacter sakazakii ini, bahwa kemungkinan terkontaminasi itu bisa dua kan, dari proses pembuatannya sendiri maupun dari lingkungan dari ibu tersebut. Oleh karena itu, kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sangat concern dan memohon kepada pemerintah untuk tetap mempertahankan untuk menjamin safe food dan quality control kepada masyarakat, kepada ibu-ibu semua. ASI eksklusif berikan, jelas itu. Selama 6 bulan dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI. Ada 4 hal sebenarnya yang ingin disampaikan, namun barangkali yang penting perlu disampaikan. Jadi sampai hari ini IPB sebagai tergugat 1 atau pemohon kasasi belum menerima relas pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara. Kemudian yang kedua, dengan belum diterimanya relas pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berarti IPB belum diberitahukan secara resmi dan patut
mengenai amar putusan tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan ini IPB belum dapat memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan pengadilan sesuai dengan amar putusan tersebut.